pagi Bu Regina dan semua Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih. Hari ini kita lanjut untuk selesaikan di bagian yang pertama ya, rahasia dari pengakuan dosa. Saya lanjut. Ingat adegan di gunung ketika Musa bertanya pada Tuhan siapakah dia. Jawaban Tuhan selalu tampak canggung dan membingungkan bagi saya. Saya ini adalah penulisnya ya, yang menulis ini namanya Vinnie Flynn. Dan tidak ada terjemahan yang membuatnya lebih jelas. Aku adalah aku adalah aku adalah aku adalah dia yang ada. Yang dapat saya pahami hanyalah bahwa Tuhan tampaknya menekankan keberadaannya sendiri. Mungkin menekankan bahwa dialah yang selalu ada dan akan selalu ada. Kemudian saya mendengar seorang imam yang berilmu menjelaskan bahwa tidak mungkin menerjemahkan bagian ini secara akurat ke dalam bahasa Inggris, tetapi jika kita bisa, hasilnya akan menjadi akulah yang sedang ada. Tidak, itu bukan salah cetak. Dia benar-benar mengatakan sedang ada. Saya tahu bahwa di sekolah dasar, Anda mungkin belajar bahwa dalam bahasa Inggris, untuk kata kerja to be tidak menyatakan tindakan, tetapi hanya keberadaan. Intinya adalah bahwa Tuhan selalu ada, tetapi bahwa dalam Tuhan, keberadaan bukanlah sekedar keberadaan, melainkan sebuah tindakan. Apakah Tuhan itu? Menurut Santo Yohanes memberitahu kita bahwa Allah adalah kasih dari 1 Yohanes bab 4 ayat 9. Tetapi dalam Tuhan kasih bukanlah kata benda, itu adalah kata kerja. Ya, Tuhan adalah kasih, tetapi kasih itu tidak statis. Bukan hanya keadaan keberadaan, kasih itu selalu aktif, selalu kreatif, selalu dicurahkan untuk kita. Tuhan tidak pernah hanya ada, dia selalu melakukan. Kasih adalah apa adanya Tuhan, dan apa yang dia lakukan selalu dan tidak berubah. Ia selalu mengasihi kita bukan karena siapa kita atau bagaimana kita berperilaku, tetapi karena itulah sifatnya. Itulah jati dirinya. Ia adalah yang maha ada, yang maha pengasih. Santo Yohanes dari Salib menawarkan analogi sederhana yang menjelaskan hal ini, membandingkan Tuhan dengan matahari. Matahari terbit pagi-pagi dan bersinar di rumah Anda, siap menerangi jika Anda membuka tirai. Demikian pula Tuhan yang tidak pernah tidur atau mengantuk, seperti matahari bersinar di atas jiwa-jiwa. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa ada kenyataannya matahari tidak pernah terbenam, tidak pernah tenggelam. Bumilah yang berputar menjauh dari matahari. Matahari masih melakukan tugasnya. Ia masih bersinar, memberikan kehangatan dan cahaya kepada siapapun yang ada di sana untuk menerimanya. Dengan cara yang sama, Tuhan selalu mengasihi, memberikan cahaya dan kehangatan kepada semua orang yang ada di sana untuk menerimanya. Ketika kita memisahkan diri dari Tuhan dan kasih-Nya melalui dosa, bukan Tuhan yang berubah, perubahan terjadi di dalam diri kita. Sebagian besar dari kita belum pernah benar-benar memahami hal itu. Kita telah belajar bahwa apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan
mempengaruhi cara orang lain menanggapi kita, dan bahwa kasih adalah sesuatu yang harus kita peroleh dengan perilaku yang baik. Kita belajar sejak dini bahwa orang tua, guru, teman, bahkan orang asing bereaksi positif atau negatif terhadap kita berdasarkan bagaimana kita bertindak. Bahkan Sinterklas pun memeriksa kita untuk melihat apakah kita nakal atau baik. Jika kamu baik, kamu mendapatkan hal-hal baik. Jika kamu jahat, yang kamu dapatkan hanyalah batu bara di kaos kakimu. Meskipun kita membaca dalam Alkitab kejadian bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, kita mencampur adukkannya dan berpikir tidak apa-apa bagi kita untuk menciptakan kembali Dia menurut gambar dan rupa kita. Karena kita cenderung mengasihi secara bersyarat berdasarkan perilaku kita, berpikir Dia juga demikian. Jadi sesekali kita melihat perilaku kita dan berpikir kita tidak layak menerima kasih-Nya. Nah, tebak apa? Tentu saja kamu tidak layak menerima kasih-Nya. Dia adalah Tuhan dan kamu hanyalah makhluk ciptaannya dari debu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi layak menerima kasih-Nya? Kabar baiknya adalah kamu tidak perlu layak menerima kasih-Nya. Dia mengasihimu karena siapa Dia dan siapa Dia menciptakanmu. Bukan hanya makhluk ciptaan, tetapi anak-anaknya sendiri. Kamu tidak bisa mendapatkan kasih Tuhan dan kamu tidak bisa kehilangannya. Kamu sudah memilikinya selamanya. Tetapi kamu memiliki pilihan. Kamu dapat menerimanya atau menolaknya. Dosa adalah ketika kamu menolaknya. Matahari selalu bersinar, selalu memberikan panas dan cahaya. Aku tidak bisa mengubah itu, tetapi aku bisa memalingkan wajahku. Aku bisa menutup tirai. Aku bisa memasang payung untuk melindungi diriku dari sinar matahari. Aku bahkan bisa masuk ke dalam gua dan berkata, "Kemana matahari pergi? Mengapa di sini begitu gelap dan dingin?" Tetapi matahari tidak berubah. Matahari masih bersinar, masih memberikan panas dan cahaya. Dan kapanpun aku memilih untuk keluar dari gua, matahari akan tetap ada di sana menungguku. Namun selama aku tetap berada di dalam gua, aku tidak dapat melihat matahari. Aku tidak dapat merasakan kehangatan dan cahayanya karena aku telah berpaling. Dengan cara yang sama, ketika aku berpaling dari Tuhan karena dosa, itu tidak mengubahnya. Itu mengubah kemampuanku untuk melihat, kapasitasku untuk mengalami dan menerima kasih yang tanpa henti Dia curahkan untukku. Santo Theophilus dari Antioquia menulis, Tuhan dilihat oleh mereka yang memiliki kapasitas untuk melihatnya. Asalkan mereka tetap membuka mata pikiran mereka. Semua orang memiliki mata, tetapi beberapa memiliki mata yang terselubung dalam kegelapan, tidak dapat melihat cahaya matahari. Karena orang buta tidak dapat melihatnya, bukan berarti matahari tidak bersinar. Orang buta harus menelusuri penyebabnya kembali kepada diri mereka sendiri dan mata mereka. Dengan cara yang sama, Anda memiliki mata di pikiran Anda yang diselimuti kegelapan karena dosa dan perbuatan jahat Anda. Tidak seorang pun yang dapat memiliki dosa di dalam dirinya dapat melihat Tuhan. Dosa bukan hanya melanggar aturan, bukan hanya pelanggaran terhadap Tuhan, itu juga pelanggaran terhadap diri sendiri. Dan itu membawa serta hukumannya sendiri. Itu memenjarakan dalam kegelapan gua yang dingin.
merampas kehangatan dan cahaya untuknya kita diciptakan. Jadi dosa membawa kita ke dalam gua, pengakuan dosa membawa kita keluar. Demikianlah untuk hari ini, bagian pertama selesai. Kita tutup dengan satu Salam Maria. Kita doakan buat Sisilia Halida yang pagi ini jam 7 dioperasi karena tumor. Semoga berkat doa bersama Bunda Maria, operasinya berjalan dengan aman dan lancar. Dan sekalian kita teruskan doa untuk Dokter Suwani ya. Mari sama-sama doa satu Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih.